teman-teman semuanya, selamat datang di Sabin Podcast. Dari sini kita saling bincang bersama saya Maya, sobat podcast kamu. Sobat podcast, pemanfaatan teknologi saat ini sangat membantu kita dalam berbagai hal, khususnya pendidikan. Salah satu pemanfaatan teknologi yang membantu kita dalam dunia pendidikan adalah penggunaan aplikasi belajar, yaitu salah satunya aplikasi Duolingo. Aplikasi Duolingo adalah salah satu aplikasi mobile learning yang dimana pemanfaatannya itu menggunakan mobile atau smartphone. Aplikasi Duolingo sendiri adalah aplikasi pembelajaran bahasa gratis, khususnya bahasa Inggris yang diciptakan oleh Louis Monman dan juga Severin Hacker. Dan di sini saya sudah bersama kedua narasumber kita yang sangat cantik dan juga keren-keren, yang merupakan salah dua dari pengguna aktif aplikasi Duolingo. Halo Kak Quincy dan Kak Erlin, selamat pagi. Halo Kak Maya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baikkah? Sangat baikkah? Atau kurang baik? Karena kakak berdua ini adalah mahasiswa aktif kan, pasti tugasnya banyak akhir-akhir ini. Bagaimana kabarnya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya? Kalau dari Kak Sangat baik. sangat baik ya? Berarti kalau kabarnya sangat baik, berarti sudah siap untuk berbincang bersama kami di Sabin Podcast. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada kakak berdua karena sudah bergabung bersama Sabin Podcast. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai aplikasi Duolingo ini, saya ada satu pertanyaan yang membuat saya tuh sangat penasaran. Kenapa sih kakak berdua tuh memilih menggunakan aplikasi Duolingo, atau latar belakang apa sampai kakak berdua tuh menggunakan aplikasi Duolingo? Mungkin dari Kak Quincy. Kalau saya pribadi, saya menggunakan aplikasi ini dari kelas 2 SMA. Dan kebetulan aplikasi ini memang direkomendasikan oleh guru bahasa Inggris. Jadi anggap saja sudah, kalau sampai sekarang mungkin sudah 4 tahun lebih ya saya menggunakan. Jadi alasan tertarik karena sudah direkomendasikan. Kalau dari Kak Quincy karena sudah direkomendasikan sejak SMA untuk belajar bahasa Inggris menggunakan aplikasi Duolingo. Kalau dari Kak Erlin sendiri? Oke, baik dari saya untuk menggunakan aplikasi Duolingo ini, saya direkomendasikan oleh teman-teman saya. Mereka mengatakan bahwa aplikasi ini sangat membantu untuk kita yang mau belajar menambah ilmu dalam dunia bahasa Inggris, bahasa asing khususnya. Itu sangat membantu kita. Jadi Kak Erlin ini karena direkomendasikan teman untuk belajar bahasa Inggris, dan Kak Queen ini direkomendasikan oleh guru bahasa Inggris waktu SMA. Jadi menarik sekali ya latar belakang ini. Kemudian dari perjalanan kakak berdua menggunakan aplikasi Duolingo, kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Duolingo ini sehingga kakak berdua tuh kayak memilih untuk saya mau menggunakan aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa asing, padahal banyak sekali aplikasi-aplikasi di luar sana untuk belajar bahasa asing juga, bukan hanya Duolingo. Kira-kira apa alasannya? Saya dulu. Mungkin Kak Erlin duluan. Oke, kalau baik dari saya, kalau kelebihannya itu mungkin penggunaan aplikasi ini untuk pengguna pertama atau awal itu masih bisa digratiskan. Tapi kalau untuk kekurangannya itu semakin kita menggunakan aplikasi ini atau semakin kita belajar agak jauh untuk meningkatkan bahasa Inggris kita, itu bukan lagi digratiskan tapi dibayar. Oh, jadi aplikasi ini pertama kali digunakan itu dia biasanya gratis ya, dicoba gratis gitu ya? Iya. Untuk seterusnya itu ada Dibayar. bayaran premium ya, penggunaan premium. Jadi mungkin kekurangannya itu. Kalau mungkin dari Kak Quincy sendiri? Kalau saya kelebihan ya, kalau untuk kelebihan sangat banyak dari aplikasi itu. Salah satunya adalah bahasa yang lengkap disediakan masyarakat. Bahkan bahasa yang belum pernah kita ketahui di aplikasi berbagai aplikasi pelajaran itu bahasa Indonesia. Jarang sekali saya ketemu aplikasi yang menyediakan bahasa Indonesia. Tapi kalau di Duolingo itu ada. Kemudian juga Duolingo ini juga bukan hanya meningkatkan kita bisa berbahasa, tapi juga meningkatkan kita bagaimana pendengaran, terus kemudian bagaimana kita cara menulis dan juga membaca. Berarti Duolingo ini benar-benar bermanfaat ya, punya efek, dan juga situs atau fitur di dalam aplikasinya itu tuh banyak ya, berarti karena ada beberapa bahasa juga selain bahasa Inggris seperti yang disebutkan tadi, bahasa Irlandia termasuk dalam aplikasi ini. Kemudian efek apa sih yang kakak berdua dapatkan setelah penggunaan aplikasi Duolingo ini? Apakah bahasa Inggrisnya kakak mungkin meningkat, mungkin kakak bisa mengerti kata ataupun kalimat bahasa Inggris yang diucapkan oleh orang, atau mungkin yang kakak dengar atau yang kakak baca? Efeknya seperti apa setelah penggunaan ini? Kalau untuk efek ya, efeknya pastinya
kosakata kita itu kan semakin bertambah ya, Iya. kita semakin tahu, dan kemudian kosakata dalam aplikasi Duolingo ini banyak, sangat banyak. Kemudian ada kosakata yang memang belum pernah saya lihat juga, tapi dari situ saya bisa belajar bahwa oh ternyata ini kosakata yang harus perlu dibelajar juga, harus perlu belajar. Kalau dari Erin sendiri, Kalau dari saya itu efeknya itu sesuai dengan yang tadi kami sampaikan. Di sini kita tidak perlu lagi untuk pusing-pusing mencari kosakatanya itu di kamus atau harus beli lagi di kamus. Tapi di dalam aplikasi Duolingo itu sudah tersedia kamusnya sendiri, sehingga kita tidak susah untuk mencari kosakata baru. Apa yang kita inginkan semuanya sudah tersedia di dalam aplikasi tersebut. berarti ada efek nih, efek positif dari penggunaan aplikasi Duolingo ini. Kakak sekarang sudah mungkin bisa mengerti beberapa percakapan mungkin dalam bahasa Inggris ya. Pasti ya, karena ini Itu ya sehari-hari. sehari-hari ya. Kalau misalnya jawab perkenalan bisa. Setidaknya mengerti lah juga. Berarti aplikasi ini bermanfaat nih. Mungkin saya sebagai orang awam dengan aplikasi ini dan teman-teman Saling Podcast juga ada yang mungkin masih awam karena ada beberapa teman-teman saya yang tidak tahu aplikasi Duolingo itu dalam juga pemanfaatannya, dan kalau dari saya sendiri saya tuh juga tertarik dengan belajar bahasa asing ya. Dari saya juga sedang mencari-cari aplikasi untuk belajar bahasa asing. Kira-kira menurut kakak berdua nih, aplikasi Duolingo itu tuh sangat recommended tidak untuk teman-teman belajar bahasa asing dari aplikasi ini? Sangat recommended ya. Sangat recommended. Pilihan bahasanya banyak gitu, seperti yang tadi sudah kelebihannya. Terus kemudian tampilan fiturnya itu menarik karena dia seperti game. So seperti game. Iya seperti game gitu. Jadi kayak kita apa ya? Kita isi energi gitu, isi Iya. energi terus kita bisa lanjut ke tahap berikutnya seperti itu. Jadi seperti main game. Kalau dari kakak kalian sendiri, Kalau untuk saya, kalau untuk teman-teman yang belum menggunakan dan mungkin tertarik, di sini mungkin sekalian saya mengajak teman-teman, mungkin yang lagi dalam situs jaringan itu bisa mendownloadnya menggunakan aplikasi Play Store. Bisa. Salah satunya itu kita bisa mendapatkannya dengan mudah tanpa harus membayar. berarti aplikasi ini memang benar-benar membantu dan memang menarik ya, karena fitur-fiturnya tadi seperti yang sudah dijelaskan nih, seperti bermain game. Jadi mungkin kita belajar bahasanya tuh tidak bosan karena ada game yang memang bikin kita tuh melek gitu. Terus yang mau saya tanyakan ini tuh penting ya, karena aplikasi ini juga kan gratis. Kalau misalnya dari teman-teman yang mungkin merantau kemudian anak kos pasti bertanya-tanya nih, apakah aplikasi ini tuh kalau digunakan harus ada jaringannya kan, atau harus ada ini, atau tidak perlu? Sebenarnya harus ada jaringan ya. Harus ada. Iya, karena kan tapi kalau misalnya tahap kayak misalnya kita sudah dari tahap pertama sampai tahap 5. Kalau misalnya mau lanjut tahap ke-6 terus misalnya tidak ada jaringan, itu kayaknya tidak bisa. Tapi kalau misalnya tanpa jaringan kan nggak bisa ulang dari tahap yang sudah dilalui. Oh, jadi kalau misalnya saya aksesnya dari tahap 1 sampai tahap 2 menggunakan jaringan, kemudian untuk akses selanjutnya tidak punya jaringan, itu tidak bisa diakses lagi. Iya. Oh, berarti memang harus menggunakan jaringan untuk mengakses aplikasi Duolingo ini, untuk membuka aplikasi Duolingo ini. Berarti memang ada plus minus dari aplikasi ini yang memang ya sudah menjadi ciri khas masing-masing ya. Pasti aplikasi itu punya banyak kekurangan, kelebihan gitu. Oke, baik. Saya rasa ini sudah di penghujung podcast ya. Sebenarnya sangat disayangkan karena banyak yang mungkin ingin ditanyakan tapi tidak sempat karena kita sudah di penghujung. Mungkin dari kakak berdua nih ada maksudnya pesan untuk teman-teman awam yang mau menggunakan aplikasi Duolingo, dan juga untuk kami mungkin rekomendasinya bagaimana, terus trik-triknya dalam penggunaan aplikasi Duolingo apa saja gitu. Dari kakak berdua. Kalau dari saya buat teman-teman yang mungkin ya masih belajar bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris, rekomendasi sekali untuk Duolingo. Kemudian juga yang pastinya teman-teman harus ada niat juga. Jadi percuma saja kalau misalnya itu sudah download Duolingo tapi tidak ada niat belajar. Jadi terus kemudian trik-triknya yang pastinya sama seperti kita mau belajar bahasa Inggris bagaimana. Jadi untuk aplikasi Duolingo itu sangat bermanfaat buat teman-teman, baik untuk berbahasa, berbicara, mendengarkan dan juga menulis.
Inggris. Oke baik, kalau untuk saya, untuk teman-teman semua yang belum atau memang saat ini sudah tertarik dan mau belajar bahasa Inggris, aplikasi Duolingo ini sangat praktis dan mudah untuk kita mengaksesnya. Nah, di sini juga semuanya sudah tersedia di dalam, baik untuk mendengarkan, menulis, menerjemahkan, itu semua sudah lengkap. Jadi untuk kita yang belum terlalu tahu atau mau meningkatkan bahasa Inggris kita, aplikasi Duolingo itu sangat tersedia untuk para mahasiswa. Oke, jadi itu sobat podcast, aplikasi Duolingo ini adalah salah satu aplikasi yang memang sangat bermanfaat untuk kita yang mau belajar bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kita sudah mendownload aplikasi Duolingo, pasti kita harus punya niat untuk belajar bahasa Inggris sehingga aplikasi itu bisa bermanfaat untuk kita. Oke sahabat podcast, terima kasih karena sudah menonton kami pada episode hari ini. Terima kasih juga kepada kakak Erin dan juga kakak Quincy yang sudah bersedia hadir dalam Saling Podcast kita. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Saling Podcast. Saya Maya, presenter hari ini bersama tim kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.